Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BSI yang saya hormati dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin akan materi terkait sebuah tools. Di mana tools ini saya buat sendiri. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Bagas Arsandi Hidayat. Biasa panggil Bagas atau juga ada yang manggil Sandi. Em, saya berperan sebagai backend engineer di tim Avengers atau HCM. Nah, sebelum masuk ke materi inti terkait data graph ini seperti apa, atau tools yang saya buat ini seperti apa. Jadi ada cerita ya, atau kronologi, di mana kronologi ini eh, tentang kenapa akhirnya malah saya yang mengisi TikTok ya pada hari ini, karena seharusnya bukan saya, tapi Git ya. Oh itu. Jadi ceritanya waktu itu Mas Sigit datang ke ruang dev karena memang tempat duduk saya itu di bagian barat ya. Jadi mengarah ke timur, jadi bisa kelihatan siapa yang keluar masuk ke ruang secara nggak langsung. Dan situ saya ngelihat ada Mas Sigit gitu, kayak tumben gitu. Nah, Mas Sigit buka pintu gitu, buka pintu ruang dev. Terus dari situ saya mikir, oh mungkin Mas Sigit mau ke ruangan PM kali ya, ada perlu di sana gitu. Tapi ternyata enggak gitu ya. Dia jalan terus belok ke arah saya gitu. Di situ saya pikir, oh mungkin nyari Mas Dwi kali ya, masih denial gitu. Nggak apa, karena memang sebelumnya nggak ada obrolan apa-apa gitu sama Mas Sigit. Terus dia terus jalan ke arah saya, sampai akhirnya ada di sebelah saya. Dari situ saya coba sapa kan, kalau Mas Sigit gitu. Tapi Mas Sigitnya belum jawab, dia cuma manggut-manggut ya, sambil senyum-senyum gitu. Ya nggak tahu itu. Terus akhirnya dia duduk saya, dan dari situ dia baru ngejawab sapaan saya. Dia bilang, halo gas gitu. Mau nggak nanti tanggal 6 gantiin saya TikTok. Nah, disitulah alasannya waktu itu karena memang Mas Sigit ada pelatihan gitu. Tapi nggak tahu malah sekarang nggak jadi ya Mas. Ada orang di sini. Maya tadi udah bilang juga karena katanya diundur ya. Coba ya, akhirnya dari situ terjadi negosiasi ya antara saya sama Mas Sigit. Awalnya saya menolak karena memang ada atau belum ada materi yang pengen saya sampaikan ya di forum TikTok ini. Dari situ dengan skill berbicara yang masih sedikit ya, dan skill persuasinya. Jadi saya nggak bisa nolak itu. Tapi di sisi lain juga memang saya lagi men-challenge diri sendiri buat eksplor lebih lanjut gitu. Jadi saya mengambil kesempatan itu dan akhirnya deal gitu ya. Saya yang menggantikan Mas Sigit ya untuk menjadi pemateri pada hari ini. Kurang lebih seperti itu ya kronologinya. Kita kembali ke data craft ya. Nah, di sini langsung ya saya mengambil satu case sebenarnya atau kasus yang ada di BSI sebenarnya. Saya replika, terus saya buat dummy-nya untuk jadi bahan materi ya untuk TikTok hari ini. Di sini ceritanya ada agak buram ya. Apa? Ceritanya di sini ada website punya Universitas Dami namanya. Universitas Dami. Dia menambahkan satu data pegawai. Isinya mungkin simple ya. Ada nama lengkap, NIP, status pegawai, unit kerja, tipe unit, jabatan sampai akhirnya ke jabatan, ke riwayat gitu ya. Dari sini mungkin simple ya, nggak ada gimana-gimana gitu, atau nggak ada yang aneh. Nah, tapi ketika di breakdown,
Ternyata untuk nampilin halaman yang sesimpel ini butuh 7 tabel. Mungkin yang backend bisa ini ya, bisa kira-kira tabelnya ada apa aja ya. Kalau disebut mungkin pertama ada jadi tabel pegawai, isinya ada nama lengkap sama NIP. Kemudian ada status pegawai, ini juga biasanya tabel sendiri. Ya mungkin value-nya itu aktif, cuti, pensiun dan segala macamnya, makanya dipisah. Terus ada unit kerja, terus tipe unit, biasanya juga terpisah dua-duanya. Kemudian ada jabatan, tipe jabatan ini juga strukturnya mirip kayak unit kerja. Dan yang terakhir ada riwayat jabatan. Jadi total ada 7 gitu, kurang lebih. Nah, di sini sebenarnya bukan yang hal aneh ya. Eh, bukan hal aneh maksudnya untuk menampilkan data segini, tapi tabelnya ada 7 gitu, ada banyak. Karena di database sendiri ada konsep namanya normalisasi ya. Jadi tujuan normalisasi itu untuk mengurangi data yang redundan atau duplikat gitu. Ada proses untuk memisahkan ya antara tabel mana yang dianggap tabel master dan tabel transaksi. Singkatnya sih tabel master itu datanya yang jarang berubah gitu ya. Singkatnya seperti itu. Kayak contohnya di sini status pegawai, unit kerja, sampai jabatan, dan tipe-tipenya itu juga tabel master dianggapnya. Kemudian tabel transaksional itu sendiri singkatnya itu data yang isinya tabel yang isinya itu sering berubah ya, sering berjalannya waktu. Contohnya kayak data pegawai itu sendiri dan juga riwayatnya. Kalau lebih seperti itu. Dan karena memang nggak ada yang aneh dari konsep dari situ, secara desain sistem mungkin oke-oke aja gitu ya, nggak ada masalah juga. Tapi di sisi developer, terutama di sisi back, harus berhadapan dengan query, di mana query-nya itu juga bisa aja makin kompleks ya, atau tabelnya juga makin banyak. Dan dengan query yang kompleks itu atau query yang tabel yang banyak itu, terkadang challenge-nya itu ada aja ya, atau problemnya ada. Nah, terus apa aja sih masalahnya? Berdasarkan pengalaman saya pribadi itu ya, em, untuk nge-query atau ngedapetin data, karena memang mungkin saking banyaknya data beda ya, dengan konsep microservice-nya, jadinya nggak bisa 100% hafal gitu ya, letak atau struktur tabel ini ada di DB mana, tabel ini juga relasinya kemana gitu. Jadinya eh, mau nggak mau harus ngecek dulu tiap tabelnya, kayak case tadi, tiap tabelnya itu harus dibuka dulu, di mana ketika dibuka nanti munculnya sebagai tab baru ya, kayak di sini. Ini contohnya lagi buka di Beaver ya sama Navigate untuk melakukan query. Dan di sini jadinya muncul tab baru ya di sini. Ada lebih dari 7 malah. Dan di situ dari tab yang banyak ini jadinya bisa bikin fokusnya jadi terpecah gitu ya. Dia mau ngambil data tapi malah harus fokus ke sini, ke tab-tab ini. Dan kadang em, pengalaman saya juga lagi nge-query karena saking banyaknya tab di sini jadinya lupa gitu tab mana yang lagi aktif, terus juga kadang salah nge-close jadinya harus ngetik lagi, dan kadang juga malah di close sebaliknya, di close padahal masih butuh, kurang lebih seperti itu ya. Selain tab yang banyak ini ada proses iterasi di mana kita harus atau saya harus eksekusi terus menerus ya untuk ngecek hasilnya itu udah sesuai atau belum. Misalnya untuk nge-query ini aja, data yang tadi, case yang tadi, itu saya hitung ada kurang lebih 15-an kali eksekusi gitu. Cuma untuk ngecek ini tuh udah sesuai atau belum. Bahkan juga kadang salah gitu relasinya. Nah, mungkin dari sebagian dev gitu ya, sebagian backend menganggap yaitu masalah
bukan masalah besar gitu ya. Atau mungkin ada yang berpikir juga itu resiko dari pekerjaan gitu. Tapi menurut saya pribadi, em, mungkin kalau cuma sekali atau dua kali itu nggak masalah. Tapi kalau dari itu mungkin, atau query-nya juga makin kompleks, dengan hal-hal ini, tab-nya harus terbuka banyak, terus mungkin ada nama kolom yang mirip, jadinya bisa salah join tabel, terus lupa relasinya apa aja karena query-nya makin kompleks. Kalau diakumulasikan waktunya itu bisa terbuang. Harusnya 15 menit sudah dapat datanya, tapi malah sejam gitu baru dapat datanya. Bisa. Oke. Terus apa aja sih solusinya dari problem-problem tadi? Dari sini saya terpikirkan gimana kalau query-nya itu punya visual. Jadi nggak cuma baris sintaks saja, tapi juga ada visualnya. Jadinya kita bisa ngelihat lebih jelas dari mana datanya datang, dari mana datanya itu berakhir. Terus juga bisa ngelihat relasinya dengan jelas gitu. Nah, jadinya dengan visual itu tadi kita bisa fokus aja, kita bisa lebih fokus ke data yang mau diambil tanpa perlu mikir sintaksnya, tanpa perlu pusingin gitu ya, sintaksnya seperti apa. Selain itu juga saya terpikirkan kenapa gimana kalau tabelnya juga bisa diseret gitu ya, atau lebih ngetrennya itu drag and drop ya. Selain drag and drop juga saya berpikir gimana nanti antar tabel bisa auto join gitu ya dengan narik aja gitu kolomnya yang berelasi. Nah, selain itu juga hasil dari drag and dropnya tadi dan semuanya tadi dari visualnya sampai sini itu bisa di generate lagi jadi query. Nantinya query-nya hasil query-nya bisa dipakai lagi di DB client gitu ya tanpa harus buka banyak tab seperti tadi. Nah, ide-ide itu nggak datang dari nol ya. Saya mengadaptasi dari beberapa tools ERD yang sudah ada. Yang pertama ada Neken ya atau N8. Ini dibacanya Neken. Nah, dari tools ini buat yang belum tahu mungkin Neken itu tools otomisasi, dia nggak perlu ngoding ya dan juga bisa integrasi ke aplikasi besar kayak Google, terus AI juga bisa dan juga aplikasi lainnya gitu. Nah, dia berbasis jadi usernya bisa ngerasa intuitif ya karena ada efek drag and dropnya tadi. Nah, dari situ saya mengadaptasi konsepnya. Saya ke Datacraft. Yang saya ambil yaitu konsep uh, nodes-nya tadi, di mana user bisa drag, connect, lalu execute ya, tanpa sintaksnya seperti apa. Kemudian value yang saya ambil juga dari Anakin ke Datacraft adalah pertama bikin query-nya terasa intuitif. Kemudian fokus ke data logic. Dan yang terakhir meminimalkan kesalahan join manual. Selain Anakin tadi, saya juga mengadaptasi dari uh, sebuah dokumentasi ya, atau dokumen ERD, panjangannya itu Entity Relationship Diagram. Yang saya ambil tuh ya konsep ERD itu sendiri ya, karena ERD kan sudah lama jadi standar untuk memahami alur relasi ya, alur data gitu antar tabel. Jadi saya mengambil itu sebagai visualnya. Kemudian value yang saya ambil dari ERD ke Datacraft itu pertama familiar untuk developer dan analis, karena memang sudah clear jadinya saya nggak perlu ngasih tutorial gitu karena UI-nya mungkin sudah tahu gitu usernya mau gimana dan cara pakainya seperti apa. Dan value yang kedua yang saya ambil itu mudah untuk nge-spot relasi atau lebih ngeh gitu ya, karena dengan visualnya itu kita bisa lebih tahu dari mana datanya itu berelasi dan kemana aja. Dan yang terakhir bantu navigasi data tanpa harus buka DB client, karena memang di itu sendiri sebuah dokumentasi ya, jadi memang nggak perlu buka DB client sebenarnya.
Nah, kesimpulannya, dari Anakin tadi saya mengadaptasi konsep workflow-nya yang berbasis nodes. Jadinya usernya itu tinggal connect nya. Sedangkan ERD saya mengambil atau mengadaptasi visualnya yang sudah familiar ya sebagai dokumentasi. Kemudian filosofinya, ini sebenarnya lumayan simpel, cuma saya coba jelaskan. Jadi kata data sendiri itu merepresentasikan sesuatu yang berkaitan dengan query, tabel, kolom, dan value. Jadi saya mengangkat kata data itu. Kemudian selanjutnya ada craft ya. Craft ini saya ambil dari kata crafting atau merakit. Karena proses itu mirip ya dengan merakit sesuatu dengan tangan, di mana nanti usernya bisa drag and drop tadi ya. Jadinya saya kalau digabung jadinya data craft gitu. Nah, sekarang masuk ke bagian fiturnya. Sebenarnya tadi sempat disinggung ya di slide the solutions tadi. Dan beberapa pilihannya saya temukan ketika proses eksplorasi. Jadi yang pertama sudah pasti ya drag and drop, dari tadi saya sebutin gitu ya. Drag and drop ini untuk crafting query, untuk kemudian easy to join. Jadi antar kolomnya bisa berelasi secara otomatis ya, dengan cara ditarik aja antar kolomnya. Kemudian real time SQL preview dan execution ya. Jadi ini juga disinggung ya. Nanti hasil dari visualnya bisa di generate lalu bisa dieksekusi juga, cuma sebagai preview gitu ya. Kemudian fitur session, di mana session ini gunanya supaya kerjanya nggak hilang ya. Kalau misalnya usernya nge-reload atau dia nge-close halamannya, terus dia buka lagi nanti kerjanya nggak hilang atau load gitu. Kemudian support clause aware, group dan having, ini biasanya dipakai untuk filtering data. Kemudian ada tabel alias, bisa diedit dan manageable. Ini saya temukan ketika tabelnya itu semakin banyak dan semakin kompleks, di mana itu sebelumnya masih otomatis ya. Jadinya ketika di generate jadi rancu gitu ya, banyak alias yang sama. Jadinya saya buat supaya bisa diedit. Dan yang terakhir ordering system. Ini gunanya supaya urutan query-nya itu sesuai dengan visualnya, supaya hasilnya konsisten. Kurang lebihnya nanti di demoin ya. Nanti ada bagian demonya supaya lebih jelas. Nah, ini teknologi yang saya pakai. Front end-nya saya pakai Vue, Vue, Vue.js dan Python. Ini sudah sepaket biasanya. Backend-nya saya pakai Express.js dan Node.js. Sedangkan untuk DB-nya, drivernya saat ini baru ada MySQL dan Postgre. Nah, sebelum masuk ke demo, ini sedikit preview ya, komponen atau panel utama. Mungkin sedikit agak buram, gambarnya kekecilan. Jadi yang pertama ada paling kiri, itu ada skema panel ya, atau tabel. Jadi di sini nanti isinya list tabel yang terhubung. Kemudian yang kedua ada query canvas, ini di bagian tengahnya. Kemudian ada query build panel. Kemudian yang terakhir ada query generator panel. Nah, sekarang saya coba jelaskan singkat ya, satu persatu. Yang pertama ada skema panel, posisinya ada di sebelah kiri, paling kiri. Isinya itu daftar tabel dari database yang connect. Dan juga di atasnya saya buat ada fitur search supaya nantinya untuk dapetin tabelnya, nggak perlu ribet scroll ke bawah, tinggal diketik aja. Kemudian ada query builder panel. Isinya nanti di sini ada tabel alias ya. Nanti
untuk merename atau mengedit di query builder ini. Kemudian di bawahnya ada klause tambahan kayak where, order, group by, dan having. Kemudian ada query canvas panel. Nah, ini tampilan utama untuk melakukan crafting query ya. Di sini tempat di mana user nanti bisa drag and drop dan bisa ditarik gitu ya. Ditarik kolomnya yang berelasi maksudnya. Dan yang terakhir ada panel query generator. Nah, ini isinya nanti hasil dari visualnya ada generate di atasnya. Ketika diklik nanti muncul hasilnya seperti ini dan mungkin juga buram ya karena tulisannya terlalu tipis ya, thin gitu. Nah, dari hasil generated query-nya di bawahnya ada tombol execute dan juga copy. Kalau copy kan sudah jelas ya, kegunaannya untuk di copy aja gitu. Nanti mungkin bisa dipakai di DB client atau mungkin di codingan gitu. Nah, ketika tombol execute query-nya ditekan, nanti hasilnya muncul seperti di screenshot yang kedua. Hasilnya juga datanya bakalan muncul, cuma di sini saya limit maksimal 100 data karena memang fungsinya sebagai preview aja. Nah, di balik itu semua, saya memakai dua AI ini, ChatGPT sama Claude Code ya. Yang pertama, saya pakai ChatGPT untuk brainstorming. Jadi ide yang saya catat di Notion tadi, saya taruh di ChatGPT sebagai konteks, dan itu saya brainstorming sama ChatGPT sampai akhirnya idenya itu matang gitu ya. Dan setelah idenya matang, baru saya minta prompt atau generate prompt untuk eksekusi oleh Cloud Code. Nah, nanti ketika Cloud Code mengeksekusi, saya juga minta summary-nya, summary dari pekerjaan dia, gunanya nanti direview kembali oleh ChatGPT. Kalau misalnya nanti ada hasil, kalau misalnya nanti ada hasil yang kurang tepat atau keluar jalur gitu, nanti ChatGPT nanti minta prompt lagi untuk memperbaikinya. Dan itu terus diulang sampai akhirnya dapat flow yang sesuai. Nah, kita masuk ke bagian demonya. Oke, di sini sudah kelihatan ya, kurang lebih seperti ini strukturnya. Backend dan front end-nya masih dalam satu repo. Sebutannya monorepo ya. Jadi backend-nya sama front end-nya di satu repository. Jadi tinggal dijalankan aja. Cara jalaninya tinggal npm run dev. Nanti otomatis ngejalanin backend dan front end-nya secara langsung. Di sini saya pakai konkuren ya namanya kalau nggak salah untuk ngejalanin keduanya. Nah, di sini sudah jalan, tinggal dibuka di browser. Nah, kurang lebih seperti ini tampilan awalnya. Ini tampilan untuk mengkoneksikan dulu ya ke database yang dituju. Di sini saya pakai localhost untuk case yang tadi. Jadi yang tadi itu saya pakai MySQL, jadi tinggal dipilih MySQL di sini. Hostnya localhost, portnya 3306. Karena memang saya nggak ngeset password, jadi tinggal diisi aja username-nya. Lalu connect to server. Nah, kalau sudah berhasil connect ke server, nanti muncul seperti ini ya. Ada tang di sini. Kemudian tinggal pilih database mana yang mau di crafting gitu ya, atau mau di select.
Di sini untuk case tadi, taruhnya di database dummy. Jadi saya pilih dummy, lalu connect to database. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Di bagian kiri ada panel database skema tadi ya. Di sini saya coba untuk melakukan case yang tadi ya. Misalnya untuk menekan data riwayat jabatan ya. Jadi tinggal dipilih aja, tinggal diklik add sini riwayat jabatan, nanti muncul seperti ini. Lihat langsung ya strukturnya seperti apa, kolomnya ada apa aja, dan ini bisa dilebarin, ya, bisa di resize. Setelah itu eh, kita tinggal cari relasinya. Misalnya di sini ada ID pegawai, biasanya sudah mewakili dia tuh kolom relasi ya. Biasanya relasinya juga memakai ID. Jadi tinggal ditambahkan di sini tabel pegawainya. Nah, cara ngejoinnya tinggal ditarik aja dari kolom ID pegawai ini ke identifiernya seperti ini. Kemudian tipe joinnya juga bisa diedit ya. Ada inner join, left join, sampai full join. Cuma di sini pakai inner aja. Nah, dari sini untuk nampilin kolom yang mau didapat gitu ya, tinggal dicentang aja. Di sini ada checkbox ya di tiap kolomnya. Kemudian di sini di tabel ini tinggal dicentang juga mana yang mau ditampilkan. Seperti ini. Kita lihat dulu di bagian query builder di sini. Nah, di sini tabel aliasnya itu bisa di rename ya. Di sini ada R sama P. Sementara nggak usah di rename ya. Untuk melihat hasilnya terlebih dahulu. Jadi kita ke panel query generator. Kemudian kita langsung klik generate SQL. Nanti muncul ya. Ini bisa di copy dan bisa di execute. Tapi saya coba execute dulu. Dan di sini muncul data-datanya. Kemudian kalau kita coba di copy, lalu buka DB client misalnya Navigate, terus di paste di sini. Nah, terus kita run, itu juga hasilnya muncul ya di sini. Sekarang saya pengen nyoba untuk tabel atau query yang semakin kompleks gitu ya. Jadi saya coba hubungin semua relasi yang ada di sini. Ini riwayat jabatan ya. Jadi nggak perlu. Jadi untuk melihat riwayat jabatan aja, tinggal ditambahin aja di sini tabel jabatan. Terus ada ID unit berarti dia berrelasi ke tabel unit. Di sini ada unit kerja yang ditaruh di bawah seperti ini. Terus antar relasinya tinggal ditarik. Yang unit juga ditarik. Terus dicentang mana yang mau ditampilkan. Nah, di dalam jabatan sama unit kerja ini kan ada mati guys laptopnya. Sorry, sorry. Kayaknya habis di baterai. Ya, kurang lebih demonya seperti itu. Mungkin kepotong dikit jadi nggak apa-apa ya. Tapi memang tadi sudah di tahap akhir. Dan cuma saya pakai case yang ada di apa namanya ada di slide pertama tadi. Sebenarnya saya juga pernah udah nyoba untuk database yang ada di apa namanya di kerjaan ya atau di BSI. Saya coba di Dev itu juga sudah bisa berjalan.
Tadinya mau didemokan juga, cuma karena laptopnya mati, cuma ya sudah gitu. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.